Budi bisa masuk dari Budi mas. Mas masuk nama leh. Masuk nama leh di Budi bisa mas. Ayo ikut. Cara benar kalau belum tawa. Itu sudah kesekian kalinya, bukan cuma waktu itu aja, Om Masih. Coba masuk dari sini malingnya dulu ya. Itu ya kan ada bekas katanya coket, ternyata ada tirai besi dalam. Tak jadi. Masuk lewat situ maksudnya lagi. Ada nggak nyampe sana. Balik lagi. Ini ada dia. Jempol ini. Jempol ini. Ini jempol basit. Masuk dari pintu belakang. Belakang. Akhirnya dikasih pintu pengaman lagi dari dalam berupa besi. Sekarang dulu masuknya lewat sini. Akhirnya nggak bisa masuk. Ya sekarang nggak bisa masuk. Entah nanti akan apa lagi bagi maling itu untuk memuluskan rencananya. Nggak, kejadian kemarin waktu kemalingan itu lewatnya dari pintu belakang. Di sini. Itu udah kesekian kalinya. Akhirnya ya. Karena kemalingan terus. Iya. Kan coba ke sini Pak Basit. Iya. Ajak si coplak Pak Basit. Ini pakai linggis mungkin. Coket pakai linggis. Bol. Ini buru lah ya. Dibuatkan ini yang dari besi. Terus kejadian yang menjebol ini kapan Pak kejadiannya? Sekitar Agustus awal-awal Agustus. Awal-awal Agustus. Ya. Berulang-ulang. Itu sebelum itu udah berapa kali? Itu kejadian yang terakhir yang paling banyak itu. Terus yang dicuri apa aja? Yang dicuri di sini? Ya. Dalam aja nanti kalau Ya jaring segala macam lah perabot. Akhirnya untuk sekarang pengamanan dikasih pintu ini. ini. Kalau masih masuk lagi dikasih setrum aja nanti. Oh iya. Dia boleh juga sama. Ini lagi jebol juga. Kan 2 lapis ini pintunya Pak Basit. Ya. Ini 2 lapis pintunya. Setelah berhasil menjebol di situ, terus berusaha masuk yang ke utama sana. Ini dijebol juga pakai linggis juga, hancur pintunya ini. Sudah hancur ini. Ini dikasih pengaman lagi 2 lapis juga pengamannya sekarang. Untuk untuk antisipasi. Nah, waktu kejadian kemalingan berhasil membongkar ini, akhirnya banyak mengambil barang-barang di dalam toko. Coba jelaskan sen. Ini yang punya tokonya. Iya. Yang terbanyak diambil itu jenis jaring. Jaring yang merek-merek Moimoy atau merek Arida yang diambil. Merek-merek bagus. Karena memang mungkin malingnya paham jaring. Seperti itu. Dan juga paham kemana jalurnya kalau mau jual jaring seperti itu. Terus? Ya akhirnya ada seseorang yang mengaku mengamankan jaring tersebut. Membeli dari seseorang. Mengamankan. Mengamankan. Dari seseorang. Akhirnya terungkaplah siapa dalang dari pembongkaran toko ini seperti itu. Udah terungkap ya? Itu yang di depan selesaikan boleh. Dan setelah pembongkaran pintu itu, berapa minggu setelah itu datang barang saya kan? Iya. Kemudian banyak di sini barang. Iya. Masukkannya. Nggak sempat masukkan karena terlalu banyak. Iya. Taruh di sini. Di depan halaman. Di depan sini. Di halaman lah. Di halaman sini. Diambil juga. Jaring juga. Bukan, cat-cat segala macam itu. Ya diambil. Dan kisaran harganya itu kurang lebih 3 jutaan. Berarti kejadian kemalingan yang di depan ini setelah kejadian menjebol di belakang. Terus sekarang total kerugian yang sampean alami berapa semua? Iya, 10 juta lebih mungkin. 10 juta ya? Ya, karena fisik juga rusak, barang juga hilang seperti itu. Ya barang yang di depan aja 2 kardus itu kurang lebih 3 jutaan. Seperti
Terus harapan sampean kepada penegak hukum? Ya harapannya gimana sekiranya maling itu jerah atau gimana, terserah Pak Polisi lah, terserah penegak hukum gimana bagusnya untuk masyarakat Daun segala macam. Memang kondisi Daun banyak maling ya? Untuk sekarang rawan sekali. Rawan. Kalau ada tong gas segala macam di luar rumah, tolong dimasukkan karena sekarang lagi marak-maraknya. Jadi yang disasar maling itu bukan hanya toko tapi segala hal bila ada bisa. peluang gitu ya. Nah, ya. Oh. Maksudnya yang bisa dijadikan uang, mereka garet seperti itu. Ya Allah. Jadi kemarin sampean sudah ke kantor polisi? Sudah. Oh. Terus apa katanya pihak kepolisian? Ya akan ditindaklanjuti. Oh. Seperti itu. Bagus. Informasinya di Daun banyak kehilangan gas dan lain-lain. Bisa dijelaskan bagus. Yang hilang itu apa aja? Iya, kalau di Daun Timur umumnya gas. Di Daun Timur. Di Daun Timur itu punya saya ada di atas mobil. Berapa jumlahnya sampai yang hilang? Sedikit punya saya cuma 2. Terus yang lain? Mungkin karena nggak mungkin banyak, mungkin kedepatan ada orang kan di jalan. Iya, iya. Terus lainnya? Yang lain ada di kampung ada 8. Ada yang 4. Ada yang 1. Belum yang lain itu yang kelihatan, yang ketahuan. Yang paling banyak jaring itu. Jaring di pasar tapi. Bahkan informasinya ada juga miliknya tonggesnya penjual gorengan juga hilang ya? Ada ya. Penjual gorengan mau goreng pagi-pagi sudah nggak ada. Akhirnya sekarang orangnya nggak jualan. Nggak jual. Jadi kesimpulannya masyarakat Daun sangat resah bagus. Sangat-sangat resah, tiap malam kumpul, ada di masjid kumpul masalah ini, tapi tetap kehilangan. Ini sudah berapa lama? Hampir 1 bulan Pak Basit. Oh. Hampir 1 bulan itu yang kehilangan itu. Terus ada yang kemarin kumpul di rumahnya Pak Pamong, rapat semua masyarakat. Untuk masyarakat membahas gimana caranya menangkap. Gimana caranya menangkap maling itu. Terus sampai sekarang belum tertangkap. Belum. Selalu jaga-jaga di rumahnya masing-masing. Nah, bukan di rumahnya masing-masing, sekarang akan dibentuk ronda. Sudah dibagi itu 10 orang tiap malam. Jaga sampai pagi. Yang hilang lagi itu kadang-kadang yang banyak lagi itu beras. Bukan beras, apa namanya? Gabah-gabah Apa itu karungan itu? yang hilang. Iya. Pokoknya gini Pak Basit, selama itu narkoba masih bercokol di Daun dan bandarnya belum tertangkap, tetap maling itu tetap ada, karena pemainnya yaitu itu aja. Jadi harapan sampean kepada penegak hukum Narkoba itu diusahakan narkoba itu dibasmi ya. harus dibasmi, ditangkap. Terus kalau menurut sampean solusi untuk menghilangkan maling ini kepada penegak hukum apa harapan sampean terkait kasus kemalingan ini? Ya polisinya harus proaktif. Yang di Daun gimana caranya? Kalau masyarakat Pak Basit kalau lihat polisi aja, insya Allah takut. Kalau polisinya aja nggak pernah kesini, nggak pernah Tapi untuk proses hukum sampean berharap supaya pelaku tetap dihukum ya? dihukum. Itu kan meresahkan Pak Basit. Siapapun yang meresahkan masyarakat itu harus dihukum. Informasinya kemarin dari pihak tokoh di Daun sudah datang ke Polsek Sakapura. Apa Ya. itu benar? Benar, saya sendiri ke sana dengan Pak Mujib, dengan Pak Nono, dengan korban yang jaringnya itu belasan juta habis. Itu bukan 100-200 Pak Basit. Itu nilainya hampir belasan juta. Ada lagi mesin. Itu 25 jutaan itu mesinnya aja.
diangkut semua. Jadi yang hilang itu selain LPG, gabah, alat jaring, mesin juga hilang. Mesin sengkal. Yang banyak lagi sanyo yang lagi hidup itu dia curi juga. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan Pak Agus segera proses hukum ditegakkan sehingga masyarakat Itulah di Pak Daun. Basit, dampak daripada narkoba. Ya. Jadi harapan sampean polisi segera membasmi narkoba ya. Narkoba terutama. Kalau masalah maling masyarakat bisa. Kalau narkoba itu Pak Basit, yang paling meresahkan itu narkobanya. Ya. Oke, makasih Pak Agus. Ya. Bapak, informasinya di Desa Daun ini sudah seringkali warga kehilangan. Termasuk membuat keresahan kepada warga sehingga masyarakat sudah tidak tenang lagi. Apa ini benar Bapak? Ya betul, adanya informasi seperti itu sudah betul. Memang selama ini sudah hampir berapa ini memang terjadi keresahan di warga Daun tentang banyaknya pencurian, kehilangan yang sampai saat ini belum terungkap gitu, Pak. Itu. Nah, yang dicuri itu apa aja Bapak? Sekarang ini macam-macam sekarang. Ada awal-awalnya cuma sanyo air, pompa air, beras, padi lah, gabah. Dan sekarang semakin meningkat, semakin besar. Kayak mesin cukong, mesinnya nelayan, mesinnya padi petani juga. Nah, itu jenisnya yang sudah banyak kehilangan, sehingga masyarakat sangat resah. Bukan masyarakat warga biasa, masyarakat nelayan, masyarakat petani sekarang merasa resah. Jadi yang resah sekarang dari kelompok masyarakat nelayan, mereka kan merasa resah, takut kalau ditinggal seperti biasa, seperti dulu. Biasanya nelayan kan ditinggal di jukungnya mesinnya. Sekarang merasa resah, takut. Nah, mau dibawa pulangnya repot seperti itu. Juga di masyarakat tani. Dulu biasanya kalau belum selesai pekerjaannya dia tinggal di sawah aja, mesinnya kan aman, tinggal ditutupin apa gitu biar tak panas. Tapi sekarang mereka resah, ketakutan kalau ditinggal di sawah ya takut hilang. Kalau dulu kan enak tinggal di sawah agak repot. Sekarang kan repot, harus dibawa lagi pulang, bawa lagi seperti itu. Susah dan resah masyarakat. Itu sekarang yang terjadi di Daun lah khususnya. Gitu. Terus ini kejadian sering pencurian ini sejak kapan Bapak? Sudah hampir, ya kalau pencurian itu sudah lama ya, sudah ya mungkin hampir kurang lebih 1 tahun inilah. Gitu. Sudah hampir 1 tahun yang marak. Jadi informasi yang kami terima warga itu ada yang kehilangan LPG, gabah, mesin sanyo, terus lagi mesin di toko juga yang tokonya Bapak ini, terus apa lagi mesin cukong, termasuk sengkal. Iya, termasuk Bapak sendiri katanya di mangrove-nya juga kehilangan. Saya mangrove super baru tuh mesin bantuan dari Lasismo Jawa Timur, mesinnya sampan itu, speedboat itu, mesin speedboat merek Yamaha tuh hilang juga. Mesinnya speedboat juga dicuri. Mesin yang itu ya, mesin speedboat itu. Kan kita dapat sampan dari Lasismo Jawa Timur, Bapak itu, sama mesinnya juga. Mesin merek Yamaha asli itu hilang. Kerugian itu berapa kerugiannya? Ya kira-kira kalau kami di mangrove itu kerugiannya kurang lebih 40 itu Pak. 40 juta? Ada 2 dinamo lagi yang hilang. Dinamo mesin diesel itu hilang juga. Terus informasinya dari pihak tokoh masyarakat termasuk Bapak kemarin sudah datang ke kantor Polsek Sangkapura. Oke. Terus sama pihak korban ini kita rame-rame ke sana, beberapa teman ikut mendampingi pelapor korban untuk melaporkan ke Polsek Sangkapura.
seperti itu. Biar mungkin perasaan kita kan ternyata agak ini ya, agak susah juga itu untuk melakukan. Jadi kesimpulannya sampean harapannya kepada pihak penegak hukum atau kepolisian apa saja Bapak sebagai pemuda daun? Kita sebagai warga ini untuk penegak hukum misalnya termasuk kan ada kantipnya ya untuk aktif lah, peran aktif untuk membantu keresahan warga ini agar yang meresahkan ini segera dihilangkan. Seperti itu, keresahan-keresahan dari itu segera dihilangkan dengan segera menangkap pelakunya itu Pak. Ya, kita seluruh warga itu mengharap juga peran desa ada hadir untuk membantu warganya yang anggap menimpa musibah, musibah yang menimpa mereka yang berupa kehilangan ini yang selama ini sangat meresahkan masyarakat semuanya. Ya, seperti itu. Sangat meresahkan. Okay. Jadi semua warga di Daun setiap malam ya ronda ya? Kemarin pernah kurang lebih 1 bulan lah di dusun-dusun mana itu mengadakan ronda. Tapi mungkin sekarang lagi ya Pak, berhenti lagi karena merasa kecewa Pak. Karena pernah kejadian ada yang ditangkap tangan, dibawa ke kepala desa, dilepas lagi ke informasi seperti itu. Saya waktu itu nggak tahu Pak, tahunya sudah pagi-pagi setelah pelaku dibebaskan dari balai desa, katanya baru saya tahu bahwa dibebaskan. Jadi mungkin teman-teman yang jaga yang ronda atau yang roda itu merasa kecewa, gak diapa-apakan. Nah setelah efeknya dilepaskan, efeknya lebih besar lagi, mereka tambah berani, bahkan lebih besar ngambilnya. Seperti cukong-cukong itu, cukong nelayan tempat saya itu karena setelah dibebaskan itu Habis mesti ini. Jadi mungkin merasa lebih gini aja ya, ditangkap terus dibebaskan. Nah, jadi malingnya merasa gini aja, jadi tambah berani Pak. Mungkin itu harapan kita untuk termasuk aparat keamanan juga desa bersinergi bersama rakyat warga untuk mengungkap ini, untuk buat paling tidak efek jerah lah buat mereka. Seperti itu. Kalau menurut Pak Nono sendiri ini penyebab maraknya maling apa sebenarnya di Daun? Saya lihat ya termasuk informasi itu yang pertama ya jelas setelah judi online Pak. Mereka terjerat judi online sama jelas narkoba, minuman itu Pak. Itu nomor 1 itu diantara indikasinya lah. Indikator terjadinya marak kehilangan itu ada karena narkoba sama judi online itu Pak. Karena saya dengar ada yang habis 100 lebih Pak korbannya Pak. Yang judi online itu. Gimana mau ngambil itu? Dan ketagihan narkoba. Jadi ya kalau sudah nggak punya uang untuk beli sabu-sabu misalnya ya posang kata orang Bawean kan gitu Pak. Harus apa aja diambil, disikat, diambil. Termasuk gabah padi pun diambil. Padi itu bukan ngambil dia Pak, di dalam lumbungnya diambil. Ada yang korban ada yang 4 sak gitu. Ada yang 3 sak gitu. Jadi korbannya itu bukan hanya 1-2 orang tapi banyak ya? Banyak. Ada daun barat, daun laut. Jadi ini bukan hanya satu dusun aja tapi seluruh warga. Hampir sekarang seluruh daun Pak. Termasuk yang kemarin yang katanya aman daun timur, ternyata saya dengar juga kehilangan, termasuk tongges itu Pak. Bukan hanya 1-2 tuh, hampir 10 lebih tongges yang informasinya yang hilang tuh di daerah dusun timur, daun timur itu Pak. Jadi harapannya Pak Nono kepada pihak pemerintah desa termasuk aparat kepolisian untuk bisa kembali bagaimana caranya memberikan keamanan kepada warga, kembali memulihkan kembali. Kemarin kita sudah pernah kita bertemu dengan Pak Kepala Desa PJ ya, PLT ya. Iya. Juga aparat, kita sharing-sharing untuk bagaimana menangani keresahan warga kita ini Pak. Gitu. Ya kemarin kita bersepakat desa siap membantu
warganya yang melapor kehilangan. Seperti untuk melapor ke kepolisian, siap membantu mengiringi lah, mendampingi ke kantor polisi misalnya kalau ada yang melapor seperti itu, sudah siap. Iya. Ya semoga dengan itu kita tetap kerjasama, bekerjasama. Yang kehilangan itu pun harus melapor, Pak. Kadang-kadang kendalanya nggak ada yang melapor, kadang-kadang seperti itu, Pak. Itu kendalanya, alasannya desa. Terus ada yang lain-lain mau disampaikan? Ya mungkin ini saya sebagai selaku warga Daun mengharap kepada desa juga pihak keamanan, terutama di sini daerah Polsek Sanggapura sebagai wilayah keamanannya, untuk segera mengungkap ini, Pak. Turun tangan langsung, Pak, turun ke lokasi untuk mengungkap itu, Pak. Mengungkap kejadian-kejadian yang sangat meresahkan warga Daun saat ini, Pak. Itu harapan kami, Pak. Iya. Makasih banyak Bapak. Sama-sama. Oke, semoga segera aman kembali. Daun yang selama ini dikenal tentram, damai. Semoga bisa segera terungkap pelaku maling-maling yang beraksi di desa Daun. Amin. Saya terima kasih dengan adanya pertemuan ini Pak Nono dengan Pak Pak Basit. Semoga apa yang disampaikan Pak Nono disinergikan oleh aparat desa dan kepolisian. Karena hal ini betul-betul terasa, termasuk saya sendiri. Biasanya tidur nyenyak, sekarang kurang nyenyak tidurnya. Jadi tidak enak sekali, was-was segalanya. Yang saya takuti begini, kalau tidak kepolisian atau desa mengambil tindakan, takut masyarakat bertindak sendiri. Artinya membuat hukum sendiri. Kita kan sama-sama rugi. Maka oleh itu, mari bersinergi aparat desa dan kepolisian mengenai ini. Karena sekarang sudah betul-betul diketahui semua orangnya, terungkap. Maka dari itu, mari jalani hukum yang sebenar-benarnya agar siapa atau beliau itu menjadi efek jerah. Terima kasih, Pak. Memang Daun kondisinya memang marak maling Toki. Marak sekali, ya Allah. Jaring-jaring habis. Sanyo berapa? Tidak main satu, lebih berapa artinya sudah berbunyi puluh. LPG. Sebentar lagi yang saya takuti gini. Biasanya maling itu masuk, sekarang dulu kan di luar, sekarang kan masuk ke dalam rumah. Kan bisa tega membunuh itu. Lama-lama kalau ketahuan Akan terjadi itu. Kalau umpamanya tidak diberi efek jerah. Kalau dibiarkan terus? Kalau dibiarkan itu akan terjadi. Itu yang menjadi getar kami selaku warga masyarakat dan kami termasuk sesepuh di Daun. Maka saya terima kasih kepada Pak Basit yang antusias membantu kami orang desa Daun. Semoga menjadi amal ibadah bagi Pak Basit terutama. Amin. Terus Bapak harapannya ini sampai kepada pihak kepolisian termasuk kepada aparat desa? Ya segera melaksanakan kepada itu Pak, membantu kami yang resah. Turun tangan langsung. Memanggil. Kan sudah banyak yang mengaku. Tapi tidak ada tindakan. Kenapa? Karena kurang sinerginya dari aparat desa. Sebetulnya kalau sudah ketemu, masyarakat itu lapor tidak lapor kan desa harus ambil tindakan. Karena hukumnya pencurian seperti itu, tidak perlu lapor. Iya. Berarti yang resah ini bukan hanya 1-2 orang, tapi semua warga ya? Semua warga sekarang ketakutan. Mahrib saja sudah seluruh Daun. Masyarakat Daun itu paling damai. Sejak seumur saya paling sekarang sudah masuk sudah. Ini dengar sudah jaring-jaring habis, ini mungkin es yang ada di luar sudah habis. Yang takut terjadi bunuh-membunuh nanti. Atau masyarakat membuat hukum sendiri. Yang rugi kan pemerintah. Saya terima kasih Pak kepada sampean Pak. Pewarta Basit Gaul Media Bawean.